Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah strategis bangsa Indonesia dalam mencapai peradaban Islam yang modern. Indonesia merupakan negara yang 85% dari 100% penduduk Indonesia adalah mayoritas memeluk agama Islam. Di Indonesia termasuk negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia. Dapat disimpulkan bahwa yang memeluk agama Islam adalah mayoritas orang Indonesia. Islam di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, akan tetapi Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah strategis bangsa Indonesia dalam mencapai peradaban Islam yang modern. Yang pertama, penerapan politik Islam di Indonesia. Langkah yang perlu diperhatikan adalah mengambil sikap tawasud, yaitu sikap yang berada di tengah-tengah moderat di antara dua kubu yang berseberangan. Sikap moderat ini di Indonesia ditunjukkan dengan tidak memaksakan kehendak mendirikan negara Islam. Akan tetapi, nilai-nilai Islam dapat terintegrasi dalam hukum positif Indonesia melalui sistem demokrasi seperti Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Bank Syariah, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Peradilan Agama. Yang kedua, sikap ta'adul, yaitu berlaku adil. Tidak membeda-bedakan berdasarkan kelompok atau golongan. Indonesia telah menjalankan sikap adil, yaitu memberi perlindungan terhadap kebebasan beribadah dan memeluk agamanya. Hukum memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, dan memilih wilayah negara dan yang akan ditinggalinya, serta berhak kembali. Kemudian, pasal selanjutnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Yang ketiga, bersikap tasamuh atau toleran dan saling menghargai terhadap perbedaan pandangan, keyakinan, adat istiadat maupun budaya baik yang dianut oleh masyarakat maupun minoritas. Dengan toleran, maka akan timbul sikap menyadari bahwa pluralitas dalam kehidupan merupakan kenyataan yang harus diterima. Sikap tasamuh di Indonesia telah diterapkan. Salah satunya adalah semua hari besar agama di Indonesia yang diakui diterapkan dan diberikan hari libur nasional, walaupun pemeluknya sedikit. Berbeda jauh dibandingkan dengan di Amerika, yang katanya negara demokrasi terbesar, tetapi tidak menjadikan hari Idul Fitri menjadi hari libur nasional. Padahal, agama Islam di Amerika dianut oleh 5% dari jumlah penduduknya. Yang keempat, bersikap tawazun atau seimbang, yaitu sikap seimbang dalam berhikmah. Hikmah sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyerasikan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa datang. Dengan tawazun ini, maka timbul sikap menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hal-hal berdimensi teologis spiritual saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang berdimensi sosial. Dengan kata lain, Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia. Keduanya harus seimbang dan berjalan berseiringan. Sikap tawazun telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya ialah Kementerian Agama yang khusus mengatur, melindungi, dan menjaga keharmonisan kehidupan sosial agama dalam masyarakat. Yang kelima, umat Islam harus terikat dengan sistem koordinasi dan harmonisasi sesama partai Islam, ormas Islam, tokoh Islam, lembaga pendidikan dalam memperjuangkan hak dasar dan prinsip umat Islam, baik di ranah politik praktis, pendidikan, keagamaan, maupun kehidupan masyarakat lainnya. Umat Islam Indonesia harus berkontribusi dalam agenda penguatan kehidupan kebangsaan yang bersikap fundamental, seperti mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh damai, memperjuangkan keadilan kesejahteraan anak bangsa, dan menjadikan negara bangsa Indonesia dihormati dan disegani oleh negara lain.
umat Islam Indonesia terikat dengan sistem koordinasi dan harmonisasi sesama partai Islam, ormas, tokoh Islam, lembaga pendidikan dalam mengawal 4 komitmen kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, pengembangan strategi dakwah. Pengembangan strategi dakwah dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dengan melakukan interpretasi terhadap ajaran Islam secara kreatif, inovatif, dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Para remaja dihadapkan oleh berbagai pengaruh negatif dan positif dari globalisasi dan informasi. Remaja yang hidup di zaman sekarang harus memiliki alat penyaring untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna mengambil porsi pengaruh positif yang besar terhadap para pencari informasi melalui pengembangan dakwah dengan menggunakan teknologi informasi seperti media cetak, elektronik, atau internet. Dengan pengembangan dan kemajuan teknologi informasi, masyarakat dimudahkan, dakwah juga kian dimudahkan. Saat ini untuk mendengarkan pengajian tidak harus berhadapan muka dengan ulama. Melalui akses internet, masyarakat bisa mendapatkan bahan bacaan keagamaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dimanapun masyarakat berada. Yang ketiga, menciptakan ukhuwah persaudaraan sesama umat. Rasa persaudaraan merupakan faktor penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman suku, agama, adat, dan budaya yang ada di Indonesia. Melalui jalinan yang kuat antar sesama muslim bersama saudara sebangsa dan setanah air dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika akan mampu mengantisipasi bibit perpecahan yang bisa saja dihembuskan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan dari masalah yang terjadi dengan baik oleh umat muslim, agar tetap mengutamakan ukhuwah dan rasa kebersamaan, serta tidak dilemahkan berbagai isu yang belum tentu kebenarannya, hingga mengarah ke perpecahan dan bahkan berpotensi mengancam kesatuan utuh sebagai bangsa. Yang terakhir adalah pengembangan ekonomi Islam. Dalam menerapkan ekonomi syariah di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah peranan pemerintah yang tidak hanya memperhatikan segi regulasi dan legal formal saja, tetapi juga keberpihakan yang real kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Secara kelembagaan, institusi keuangan publik syariah nampaknya juga perlu dikelola untuk melahirkan sinergisitas dan harmonisasi. Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah akan dapat dinikmati oleh kalangan luas, terutama duafa. Sekian penjelasan dari saya tentang langkah strategis bangsa Indonesia dalam mencapai peradaban Islam yang modern. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.